Prospek kawasan industri di tahun ini kira-kira seperti apa, Pak? Menurut kami tahun ini di dalam skala global tetap akan menjadi menarik. Karena untuk Indonesia sendiri kita dengan target pertumbuhan 5% lebih, ditambah juga dengan stabilitas yang kita miliki pada saat ini akan tetap menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi investasi dan pertumbuhan ekonomi di kawasan yang cukup menarik. Yang kedua juga kemampuan kita mengembangkan hilirisasi dari sumber daya alam kita yang juga terbukti efektif bisa diterima oleh pasar dunia walaupun awalnya mungkin masih ada silang pendapat dan kontroversi, juga akan mendorong Indonesia menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian dari sisi hulu, dan kita harapkan kami di manufaktur juga bisa menangkap kesempatan di sisi hilirnya. Jadi kami optimis lah 2024 ini kita akan tetap tumbuh. Optimis ya Pak, apalagi dengan adanya penggalakan regulasi kebijakan hilirisasi industri, jadi saatnya untuk manufaktur unjuk gigi ya Pak ya dalam hal ini. Pak Ngurah, ini saya sedikit baca ya Pak ya, KITB, Grand Batang City. Tagline-nya Beyond Industrial Estate. Ya, 4.300 hektar ya Pak ya. Dan di sini kalau yang menarik adalah with full support from the government of the Republic of Indonesia. Seperti apa kira-kira peran pemerintah di KITB ini? Saya ingin menyampaikan bahwa ini untuk pertama kalinya pemerintah bisa menciptakan sebuah kawasan yang didesain dengan baik, walaupun berkecepatan tinggi, tapi betul-betul didesain dengan baik. Dan yang paling menarik memang disiapkan infrastrukturnya itu dengan cepat dan efektif. Sehingga kalau dalam bisnis properti biasanya di kawasan itu orang selalu bilang nanti kami akan, kan begitu ya, akan membangun ini, akan membangun ini. Batang itu kita mungkin dalam 3 tahun terakhir agak kurang promosi nih Zafrina. Tapi kalau orang datang sekarang, apa yang diminta investor sudah ada di tempat. Itu yang membuat kami mungkin dalam 1,5-2 tahun terakhir itu mendapatkan limpahan investor yang luar biasa. Karena seeing is believing. Jadi ketika ditanya apakah ada air, ada. Pengolahan limbah ada. Tenaga listrik ada. Pipa gas untuk gas alam ada. Sudah ada. Gerbang tol ada, stasiun kereta ada, jetty akan dibangun. Jadi, jetty akan dibangun juga ya Pak? Rumah susun buat pekerja ada. Jadi ini yang membuat Batang berbeda. Oleh sebab itu kami bersyukur sekali menjelang 4 tahun dimulainya proyek ini diresmikan Presiden nanti pada bulan Juni. Kami berharap apa yang dicita-citakan di Juni 2020 kemarin, dalam 4 tahun itu semua bisa beroperasi. Dengan cepat. Juni 2024 ya Pak ya? Nanti di Juni 2024 ini kita harapkan sudah bisa diresmikan oleh Presiden. Sudah berjalan hampir 4 tahun, tadi Bapak bilang bahwa di-establish Desember 2020 ya Pak. Ya, bagaimana selama ini kinerjanya Pak untuk KITB sendiri? Saya melihat pertama yang luar biasa teman-teman dari kementerian lembaga, terutama Kementerian PUPR, dari Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Cipta Karya, Dirjen Bina Marga, Dirjen Perumahan, itu performance mereka luar biasa di dalam menyiapkan infrastruktur untuk kami. Ditambah juga Dirjen Kereta Api, kemudian Dirjen Perhubungan Laut untuk jalur kereta dan pelabuhan. Dan terakhir juga Dirjen Kementerian SDM untuk pipa gas yang kita perlukan. Ditambah dukungan teman-teman BUMN ya. Jadi teman-teman BUMN kami ini juga sangat membantu ya, dari Jasa Marga Semarang Batang, Pelindo, KAI, kemudian dari Telkom, dari PGN, itu semua keroyokan lah bangun Batang. Jadi kami melihat performance yang dihasilkan oleh kementerian lembaga ya, simfoninya juga dengan BUMN yang ada, betul-betul membuat Batang ini bisa jadi cepat gitu ya. Dan ini menurut saya percontohan luar biasa. Mungkin hal yang sama sedang terjadi sekarang di IKN ya, untuk pusat pemerintahan kita. Jadi Batang ini sebagai contoh kecepatan kerja dengan simfoni yang bagus untuk kawasan industri dari masing-masing lembaga, dari masing-masing kementerian lembaga dan BUMN yang ada. Pak Ngurah, sebelum saya menanyakan hal yang lebih lanjut mengenai tahanan vendor di sana seperti apa, bagaimana keadaan di sana sekarang, saya ingin tanyakan saja Pak, this is a very basic questions. Bagaimana KITB atau kawasan industri terpadu Batang ini berbeda dengan kawasan industri lainnya? Apa competitive advantage-nya? Pertama, biasanya kalau kawasan industri itu isu yang paling vital dan sensitif itu status lahan. Tempat kami relatif aman. Kenapa? Karena dia sebelumnya adalah lahan perkebunan. Jadi tidak ada lahan warga sama sekali. Ini flip antara HGU kebun menjadi HPL industri. Jadi kami terus terang tidak punya masalah gugatan warga dan sebagainya. Itu biasanya ditakuti investor tuh biasanya itu. Betul, jadi pertama lahannya sangat aman. Substansial dalam hal itu ya. Sangat fundamental, sangat substansial. Yang kedua itu lokasinya.
Nggak pernah ada lokasi secantik ini. Seperti apa Pak investasi yang sudah masuk ke kawasan industri Batang saat ini? Saat ini kami punya 18 investor strategis yang sudah masuk. Mereka sudah tanda tangan perjanjian pemanfaatan tanah industri. 8 diantaranya sudah konstruksi. Dan 4 diantaranya tahun ini kita akan operasikan. 8 sudah konstruksi, 4 akan mulai 4 akan beroperasi tahun ini. Jadi 4 tahun sejak di groundbreaking oleh Presiden, insya Allah tahun ini 4 pabrik itu mulai beroperasi. Artinya penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi sudah dimulai tahun ini. Dan ini secara yang nyata. padat karya tentunya Pak dalam hal ini. Sebagian padat karya, sebagian berteknologi tinggi. Kita coba mix kedua konteks ini di dalam klaster-klaster yang kita pisah memang sesuai dengan peruntukannya. Dan mungkin untuk dari segi demografis dan geografis investor, apakah mostly masih didominated oleh penanaman modal asing ataukah banyak juga dari investor domestik atau seperti apa? Pada saat ini komposisinya masih sekitar 60% itu penanaman modal asing, 40% PMDN. Tapi kemungkinan tahun ini kita mulai shifting lebih banyak di PMA-nya, sekitar 80% akan masuk lebih banyak PMA-nya. Kita tidak menutup kemungkinan teman-teman investor luar negeri itu masuk, tapi kan biasanya mereka kan kawin antara PMA, PMDN gitu ya, partner lokalnya PMDN. Jadi menurut kami mixnya nanti tahun ini lebih banyak di PMA, PMDN. Kita harapkan porsi asingnya juga akan lebih banyak di tempat. Tapi aspirasi Anda sendiri sebagai direktur utama dalam mereka yang menanamkan atau berinvestasi di KITB ini seperti apa Pak? Tadi Anda bilang kita akan memberikan sektor-sektor tertentu untuk padat karya dan juga yang memang padat modal dalam hal ini agar ada transfer knowledge pula yang terjadi gitu ya Pak ya. Dan juga tadi Anda bilang PMA dan PMDN harus mixnya juga proporsinya harus seimbang. Bagaimana aspirasi Anda dalam hal mereka yang akhirnya menjadi investor? Pertama, KITB. Memang KITB dilahirkan oleh pemerintah untuk bersaing secara regional. Sebenarnya kami tidak diminta bersaing dengan teman-teman pengusaha atau kawasan industri domestik. Kami diminta bertarung melawan Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Jadi memang agak beda. Kami didesain itu. Sehingga memang sejak awal kami mencoba mencari temanya Batang ini apa. Dan kami sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, dan Kementerian Perindustrian. Batang ini diarahkan sebagai pusat pertumbuhan industri inovatif masa depan Indonesia. Pusat pertumbuhan industri inovatif masa depan Indonesia. Berarti ESG, unsur ESG juga sangat kental ya Pak ya. Di sini. Oleh sebab itu, nanti akan dilihat bahwa pabrik-pabrik panel surya, pabrik-pabrik baterai, pabrik-pabrik mobil listrik, pabrik-pabrik semikonduktor, itu akan berpusat di Batang. Jadi kami agak segmented itu. Nah, tadi pertanyaan Safrina bagus. Pak, tapi kan pabrik itu kan menggunakan teknologi tinggi dan tenaga kerja yang kompetensinya dan skillnya tinggi juga. Bagaimana dengan warga Batang yang atau Jawa Tengah yang mungkin masih perlu banyak pelatihan dan peningkatan kemampuan? Kita punya zona-zona penyangga untuk membangun ekosistem dan rantai pasok ke industri strategisnya tadi. Zona-zona penyangga. Dan zona-zona penyangga inilah yang kami harapkan teman-teman dari Kadin, dari HIPMI, pelaku-pelaku usaha dalam negeri bisa ikut membantu. Tugas saya lebih banyak mengawinkan antara PMA dan PMDN ini supaya bisa saling bersinergi di antara mereka. Dengan demikian, teknologi tingginya tetap maju, sementara warga masyarakat bisa tetap mengembangkan usaha bersama dengan pabrik-pabrik kelas menengah, mendukung yang teknologi tinggi tadi.